Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati, Dewan Majelis Hakim MTQ Korpri Nasional, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia, serta hadirin hadirat peserta MTQ Korpri yang ke-7 di Palangkaraya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ini, tahun 2024, merupakan tahun politik bagi negara tercinta Indonesia. Pasalnya, pada tahun ini telah kita laksanakan bersama-sama, yaitu pemilihan serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran Dewan Perwakilan Rakyat. Bergeser sebentar, kita sama-sama akan menghadapi Pilkada Serentak 2024 untuk memilih Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur, yang insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama nanti pada tanggal 27 November 2024. Dengan hadirnya kontestasi politik 5 tahunan sekali ini, maka Bapak Ibu jangan heran akan terpampang nama-nama elit politik di pinggiran jalan, akan terpampang para elit politik untuk menebarkan janji, untuk menebarkan citra positif di depan masyarakat, untuk meraih suara terbanyak, untuk menduduki kursi-kursi kekuasaan. Oleh karena itu, kita sebagai abdi negara, kita sebagai masyarakat sipil, kita sebagai masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memilih, hak yang sama untuk memilih dengan luber jurdil, sudah seharusnya dan sepatutnya kita memilih pemimpin-pemimpin kita sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan ajaran As-Sunnah. Dan hanya bukan itu, kita perlu memilih pemimpin-pemimpin kita bukan yang nampak dari casing-casing luarnya saja, akan tetapi kita perlu memilih pemimpin yang bisa kita lihat bagaimana karakteristik yang menempel pada dirinya, yang bisa kita lihat pada visi, misi, ataupun program kerja yang ditawarkan. Dalam hal ini Al-Quran menyampaikan kepada kita semua bahwasanya kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat muslim, kita diberikan tugas dan kewajiban untuk merenungi tugas kita sebagai khalifah di bumi ini. Hal ini disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khalifah fil ard. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dari surat ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini kepada para malaikat. Kemudian para malaikat bertanya, "Mengapa engkau jadikan Adam dan keturunannya sebagai khalifah di dunia? Padahal Adam dan anak keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan pertumpahan di bumi." Para malaikat ini menganggap bahwasanya para malaikat ini lebih patut menduduki jabatan tersebut, karena para malaikat selalu memuji, selalu bertasbih, selalu menggemakan nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghiraukan anggapan para malaikat ini. Allah Maha mengetahui, Allah Maha agung, Allah Maha bijaksana. Adapun tujuan penciptaan Adam dan keturunannya di bumi ini
sebagai khalifah, yaitu bukan lain untuk menyembah, untuk bersujud kepada Allah, untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, tugas menjadi khalifah di bumi yaitu salah satunya menjadi untuk memakmurkan bumi ini. Tugas memakmurkan bumi tidak boleh kita maknai hanya sebatas untuk menjaga alam sekitarnya. Akan tetapi masing-masing dari kita mempunyai tugas untuk memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain kepada kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim." Sungguh kalian adalah pemimpin, dan di antara pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, muslimin dan muslimat, kita sebagai manusia, kita sebagai umat muslim, dalam mengemban amanah kita sebagai khalifah di dunia ini, kita akan dimintai pertanggungjawabannya langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus mengetahui bahwa seorang pemimpin sudah seharusnya mencontoh perilaku dari uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini termaktub dalam surat Al-Quran Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ini terdapat uswatun hasanah yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan juga menunggu datangnya hari kiamat, dan juga orang-orang yang paling banyak mengingat nama Allah. Karena itu kita perlu tauladani sikap dan perilaku Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Beliau manusia yang dimuliakan di langit dan menjadi panutan di bumi. Karena perkataan Rasulullah SAW ini menjadi hadis qauli dan perbuatannya menjadi hadis fi'li, sedangkan diamnya Rasulullah saja menjadi hadis takriri. Oleh karena itu perlu kita ketahui bersama bahwasannya akhlak dari seluruh Rasulullah ini merupakan isi dari keseluruhan ajaran Al-Quran yang diperintahkan oleh manusia. Dalam hal ini seorang pemimpin sudah sepatutnya, sudah seharusnya meneladani sifat-sifat dan hikmah dari Rasulullah SAW. Adapun sifat-sifat yang dapat kita contoh dari Rasulullah ada 4. Hal ini bisa kita nyanyikan sederhana agar kita mudah mengingatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya seorang pemimpin ini harus memiliki sifat as-sidik, yaitu artinya benar. Berarti seorang pemimpin harus memiliki sifat kejujuran dalam berucap, kejujuran dalam bertindak, ataupun kejujuran-kejujuran yang lain dalam mengemban amanahnya. Selanjutnya, orang pemimpin juga harus menjadi sifat amanah, karena dengan sifat amanahnya ini seorang pemimpin akan mampu bertanggung jawab atas apa yang dititipkan kepadanya, baik itu dari sisi Allah ataupun dititipkan oleh para masyarakat. Yang selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki sifat tablik, yaitu menyampaikan. Di sini seorang pemimpin harus mampu menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat. Seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bawah. Yang terakhir yaitu seorang pemimpin harus memiliki sifat fatonah. Sifat ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, karena menjadi pemimpin sebuah daerah, menjadi pemimpin sebuah negara yang besar, maka permasalahan yang ada akan semakin kompleks. Oleh karena itu seorang pemimpin wajib hukumnya memiliki kecerdasan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya untuk menjadi seorang pemimpin ini bukan hanya sebatas kegiatan, bukan hanya sebatas jabatan formal, akan tetapi untuk menjadi seorang pemimpin ini membutuhkan integritas, memerlukan tanggung jawab yang besar kepada Allah, memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan yang adil, kebijakan yang baik, yang mampu memakmurkan rakyatnya, sehingga dapat terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, adil, makmur, sentosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari-hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan segenap tahapan pilkada serentak. Oleh karenanya, mari bijak-bijaklah dalam berucap, bijak-bijaklah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam beropini, dan waspadalah terhadap pihak-pihak yang dapat mengadu domba. Jangan sampai dinamika politik ini bisa menghancurkan persaudaraan, dinamika politik ini bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Sudah seharusnya dinamika politik ini kita jalani dengan riang gembira, dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, mari untuk menyikapi hal ini kita senantiasa fokus kepada kemaslahatan umat. Mari kita lakukan berdoa bersama agar tercipta, terwujud pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang baik untuk masyarakat, pemimpin yang adil untuk bangsa kita. Semoga kita semua bisa tetap membangun ukhuwah Islamiyah di tengah globalisasi dan di tengah era demokrasi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sikapi segala ini dengan hati yang jernih. Kita kembalikan segala permasalahan yang ada kepada ajaran Al-Quran dan juga kepada ajaran As-Sunnah. Ingat Bapak Ibu semua, kita sebagai mukmin yang baik, sebagai ASN, sebagai contoh umat, kita harus melakukan segala sesuatunya ini dengan hal yang baik, dengan jujur, dengan bijaksana. Oleh karenanya, dalam menghadapi dinamika politik ini, kita harus senantiasa bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Ingatlah bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Kita tidak boleh saling menghina, saling menjatuhkan, apalagi saling memaksakan kehendak ataupun pandangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian dakwah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak apabila terdapat kekhilafan datang dari diri saya sendiri. Adapun kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Ungdur makola wala tangdurna mankola. Billahi taufik wal hidayah, billahi fisabilil haq, fatabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.